Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Izinkan kami dalam waktu ke depan akan mempresentasikan satu bahasan singkat tentang Kristologi dalam memenuhi tugas mata kuliah isu-isu teologia, kuliah Master Teologia di STRM. Saya Ares Pasaribu ditemani dengan Saya Dian Purba. Kami akan membahas dasar-dasar Kristologi, yaitu dilihat Yesus sebagai hamba. Mari kita bahas apa itu Kristologi. Kristologi yaitu bahasan khusus dalam teologi tentang siapakah Yesus itu dalam realitas hidupnya. Kristologi dibagi sebagai berikut. Ada 5, yaitu yang pertama, gelar Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, gelar Yesus sebagai manusia. Yang ketiga, gelar Yesus sebagai Mesias. Yang keempat, gelar Yesus sebagai Raja. Dan yang kelima, gelar Yesus sebagai hamba. Konsep Kristologi Yesus sebagai hamba. Yesus sebagai hamba adalah teladan yang baik dalam melayani dengan kesadaran sebagai anak Allah, tetapi mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus sebagai hamba. Matius menjelaskan kepada bangsanya bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, Mesias atau Kristus yang sesungguhnya, yang telah lama dinanti-nantikan bangsanya. Hal ini sangat nyata dari tugas utama hamba Tuhan itu. Tugas hamba Tuhan adalah menyatakan hukum. Yesaya 42 ayat 1-4, yaitu dengan demikian jelaslah bahwa penyataan Yesus sebagai hamba yang menderita sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, yang tentu tidak saja hanya di dalam kitab Yesaya, dan juga digenapi di dalam Perjanjian Baru. Mari kita lanjutkan pembahasan Kristologi. Yesus sebagai hamba dilihat dari kitab Markus. Tentu menarik ya Bapak Ibu ya, bahwa kitab Markus melihat secara khusus Yesus sebagai hamba. Dalam Injil Markus, silsilah kelahiran Yesus tidak disebutkan. Nah, ini sudah menjadi tanda bahwa Markus secara langsung mau menonjolkan pelayanan Yesus untuk memberikan gambaran bahwa Yesus adalah hamba. Seorang hamba pada zaman itu tidak mempunyai silsilah. Persepsi Markus tentang pribadi Yesus Kristus sangat berbeda dengan pandangan-pandangan Injil yang lain, sekalipun juga ada persamaannya. Pandangan atau penekanan Markus tentang Yesus Kristus dalam Injil Markus ini juga menjadi inti, yaitu di dalam Markus 10 ayat 45. Saya baca ayatnya. Karena anak manusia jaga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus lebih menjelaskan tentang kehidupan Yesus di tengah dunia. Dalam hal ini, tentang pelayanannya dan pekerjaannya sebagai hamba. Inilah Yesus sebagai hamba. Apa aplikasinya? Aplikasinya adalah kita pun sebagai hamba-hamba Kristus wajib untuk menjalani hidup sebagai hamba, yaitu melayani dan bukan meminta dilayani. Tentunya harapan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan presentasi ini, bahwa kita hidup untuk melayani seperti Kristus, bukan dilayani. Dan kemudian yang berikutnya adalah Yesus sebagai hamba Allah taat sampai mati, memikul salibnya. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak pendeta, Dr. John Virgil MTH, yang sudah mengampu kami dalam mata kuliah isu-isu teologia. Shalom.